Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surya Dwi Arifi, NIM H44190034, mahasiswa Paralel 2, mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Izin mempresentasikan makalah final dengan judul Pengaruh Kelembagaan dalam Mencegah Degradasi Fungsi Sungai Ciliwung. Latar belakang. Das Ciliwung melintasi dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan juga DKI Jakarta, memiliki total luas area sebesar 370,8 km persegi. Sungai Ciliwung termasuk dalam Common Pool Resources, sehingga seringkali pemanfaatannya itu dilakukan secara berlebih. Pemanfaatan yang berlebih tentunya membawa berbagai dampak, diantaranya adalah pencemaran dan juga pendangkalan sungai. Rumusan masalah. Apakah dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat di sekitar das akibat adanya degradasi fungsi dari Sungai Ciliwung, dan bagaimana peran kelembagaan dalam mengatasi permasalahan ini? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu atribut-atribut IAD yang ada. Yang pertama ada partisipan. Siapakah partisipan itu? Yang pertama itu ada masyarakat, terutama masyarakat di daerah sekitar aliran Sungai Ciliwung. Yang kedua itu ada pemerintah. Di sini ada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten kota, dan juga dinas-dinas terkait. Kemudian ada stakeholder lainnya. Kemudian posisi. Apakah posisi pemerintah di sini yaitu sebagai pembuat kebijakan, masyarakat itu sebagai pengguna sumber daya air dari das itu sendiri. Yang ketiga, ada aksi. Apa sih aksi yang dilakukan? Yang pertama itu biasanya itu ada konversi lahan pertanian menjadi non pertanian. Kemudian pendirian bangunan liar di bantaran sungai. Yang keempat, apakah potential outcome-nya? Yang pertama itu adalah banjir, dan juga yang kedua itu adalah sedimentasi di tengah dan juga di hilir das. Kemudian ada tabel identifikasi atribut IAD yang berisi kriteria, indikator, dan juga parameter atau cara pengukurannya. Kemudian kedua kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama itu ada kondisi biofisik das Ciliwung. Nah, tingkat pencemaran dari das Ciliwung ini itu cukup tinggi dengan kandungan BOD sebesar 15 mg per liter dan COD sebesar 27 mg per liter. Kadarnya itu makin tinggi dari hulu ke hilir. Pencemaran itu yang teridentifikasi itu kebanyakan adalah tipe non-point source atau dari limbah rumah tangga. Kemudian aturan yang berlaku dalam pengendalian das itu ada PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air, yang kedua ada PP nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan das, yang ketiga itu ada UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dan sebenarnya masih banyak lagi tapi hanya saya sebutkan tiga yang utama ini saja. Kemudian, arena aksi dan pola pemanfaatannya adalah terjadi penyimpangan pemanfaatan lahan, yaitu konversi yang cukup tinggi dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Pembuangan limbah rumah tangga juga menjadi salah satu faktor pencemar dari Sungai Ciliwung. Hal-hal tersebut mendorong terjadinya pencemaran dan juga pendangkalan sungai yang disebabkan oleh erosi, longsor, dan juga sedimentasi lahan. Kemudian kita mengidentifikasi model rezim pengelolaan di Sungai Ciliwung. Pengelolaan Sungai Ciliwung itu menggunakan bentuk co-manajemen konsultasi apabila diidentifikasi dari pengelolaannya pada masa ini. Peran pemerintah masih lebih dominan dibandingkan peran masyarakat dalam pengelolaan das Ciliwung, tercermin dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menata ulang kawasan das Ciliwung. Kebijakan pengelolaan das itu yang dilakukan oleh pemerintah selama ini lebih didasarkan pada tupoksi kementerian terkait, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Das Terpadu. Peraturan ini juga menjelaskan beberapa kementerian yang terlibat sebagai pemangku kepentingan yang terkait secara langsung dalam pengelolaan das, terutama pengendalian banjir. Kemudian kita harus mengidentifikasi stakeholder yang terlibat. Nah, setidaknya itu ada 18 stakeholder dalam pengelolaan das Ciliwung menurut Alvia tahun 2016. Di antara stakeholder tersebut tentunya ada stakeholder kunci yang memegang peranan kuat dalam keberhasilan pengelolaan das Ciliwung. Bisa dilihat dari tabel di samping, dari grafik di samping, ada indeks pengaruh yang tertinggi dipegang oleh Dinas Tata Ruang dan juga Lingkungan Hidup, yang diikuti oleh Perum Perhutani dan juga Balai Pengelolaan Sumber Daya Air. Hubungan yang kuat antar stakeholder merupakan kunci kesuksesan dari pengelolaan das Ciliwung. Akan tetapi pada kenyataannya, peranan masyarakat sebagai stakeholder penunjang itu masih lemah, sehingga kesadaran masyarakat itu masih rendah untuk melakukan konservasi atau pengelolaan di daerah aliran Sungai Ciliwung. Nah, apakah dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat akibat pengelolaan das yang buruk? Yang pertama itu adalah banjir.
Tahun 2002, itu banjir besar melanda Jakarta yang menyebabkan 3.704.324 orang itu terdampak karenanya, hampir 4 juta orang. Nah, luas genangan air itu mencapai 1/6 dari total luas wilayah DKI Jakarta, yang menimbulkan kerugian sekitar 3,2 triliun rupiah hanya untuk sektor perumahan saja, belum termasuk sektor lainnya. Kemudian juga terjadi penurunan kualitas air karena kandungan BOD, COD, dan juga limbah rumah tangga yang tinggi dapat menyebabkan penurunan kualitas air yang dapat dijadikan sumber baku air minum. Kemudian kita masuk ke implikasi. Apakah solusi yang ditawarkan? Kita itu bisa melakukan penataan ruang, terutama pada daerah bantaran sungai di hilir dan juga mempertahankan usaha tani atau daerah resapan air pada daerah hulu. Mempertahankan usaha pertanian merupakan upaya untuk mencegah terjadinya konversi lahan yang menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi sungai. Didukung juga dengan interaksi kelembagaan yang aktif yang menunjang pengelolaan daerah aliran sungai, dengan mencegah fragmentasi lahan yang nantinya akan terkonversi menjadi bentuk lain. Nah, berikut ini ada diagram yang menjelaskan alternatif pengembangan kelembagaan pengelolaan Das Ciliwung, dimulai dari tingkat regional, kabupaten atau kota, kemudian berlanjut ke tingkat regional juga, tapi ini di tingkat yang lebih tinggi, yaitu ada di tingkat provinsi, yang bermain bisa Pemda DKI, Pemda Jabar, BPDAS, dan juga BPSDK. Kemudian yang terakhir, yang paling tinggi itu ada di pemerintah pusat, yang bisa mengambil kebijakan nasional, berupa tata ruang, pendanaan, dan juga kapasitas lembaga, yang mana ketiga tingkatan ini itu harus terus bekerja sama untuk melakukan pengelolaan Sungai Ciliwung yang lebih baik. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.